perkiraan lanjutan atau akhir narasi teks. Thank you admin. Dan ketiga ada tentang relevansi peristiwa pada teks dengan kehidupan. Gitu. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya dibanding mungkin beberapa kelas-kelas kita yang sebelumnya yang memang ngomongin tentang unsur kebahasaan gitu. Ini sekarang kalau nggak salah tuh lebih gimana kalian menggunakan logika gitu ya untuk making sense of things, terutama tentang bagaimana kalian menilai sesuatu dalam hal ini yaitu teks gitu ya. Di materi keakuratan, kesesuaian dan kecukupan informasi ini, teman-teman kemarin udah sempat ini ya, sempat apa? Sempat tryout ya, TKA. Udah belum? Iya Kak, sempet. Nah, nemu soal-soal kayak gini nggak yang jenisnya kayak apakah informasi yang disampaikan akurat, sesuai, dan cukup gitu? Ada nggak? Sejauh ini nggak ada sih yang soalnya ngebahas tentang akurat, informasi akurat. Paling kayak manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dalam teks. Mungkin kayak gitu doang sih. Mirip-mirip tapi ya kalau kayak gitu. Tapi teksnya teks yang panjang atau teks-teks pendek gitu? Ada yang panjang, ada yang pendek juga kan. Tentang ini aja kan berarti kayak kalian nelaah teks tersebut, terus mana yang paling tepat gitu kan? Apa yang Iya. dibicarain? Oke. Nah, mungkin itu mirip-mirip kayak yang latihan kemarin. Untuk bahasa Indonesia sendiri kemarin kalian udah dapet apa namanya nilai-nilainya belum? Udah keluar belum nilainya? Atau emang try out aja? Udah ada yang keluar sih nilainya. Hmm. Itu jadi gimana sih prosesnya yang TKA itu? Nah, kemarin itu pas kita nyobain try out sama guru bahasa Indonesia kita, itu tuh Mhm. lebih banyak soal yang jenis soalnya tuh pilihan ganda kompleks kan. Dan di situ kalau misal Gimana tuh? kan ganda kompleks itu kan kita milih lebih dari satu jawaban. Kalau misal kita milih jawaban A sama C, ternyata yang benar tuh A sama D itu langsung disalahin. Waduh. Berarti nggak Jadi ada keringanan sistem gitu ya? nggak ada Pembacaan Kak. Jadi sistem gitu. nilai kita tuh rendah gara-gara pilihan ganda kompleks itu. Oh, Dan kurang tepat kebanyakan sih ya sebenarnya. kenapa nggak? Kalau kayak gitu, kurang kurang tepat sistemnya kalau kayak gitu. Jadi cukup rugi kalian di apa nunjukin bagaimana kalian paham gitu kan. Karena A sama C jawabannya A sama D, sedangkan A kalian betul kan. Hmm. Terus gimana lagi? Tin? Kebanyakan di bahasa Indonesia tuh banyak soal ganda kompleksnya dibanding Mhm. pilihan ganda. Kayak gini ya berarti ya. Pilih lebih dari satu jawaban. Iya, pilih lebih dari satu jawaban. Terus juga selain kompleks tuh ada misal nih yang masih ingat tuh bahasa Indonesia tuh ada yang kayak gini. Manakah di bawah ini kata yang tidak baku sesuai dalam teks di atas? Nah, nanti di bawahnya itu ada kata-kata baku yang dan tidak baku. Di situ pilihannya benar salah. Apakah kata ini benar tidak baku? Oh Apakah iya iya. benar tidak baku atau gimana gitu. Nah, kita tuh blundernya di situ. Cukup interaktif sih sebenarnya, tapi kayaknya perlu ada apa ya sosialisasi terlebih dahulu. Aku juga nyari di beberapa website penyedia yang buat TKA ini juga kayak gitu sih. Jadi kayak pilihan-pilihan tersebut tuh kayak ada mungkin 3 atau 4 pilihan, nggak perlu 5 kan, kalau nggak salah. Tapi di kanan bagian kanan itu benar atau salah. Nanti setelah kalian jawab semua baru keluar kan jawabannya. Seingat aku Iya. gitu deh. Nah, kayak gitu. Ya udah deh. Tapi kita di sini pakai apa? Pakai format yang kayak sebelum-sebelumnya ya, gitu. Karena yang materi hari ini kayak gitu. Terus apa lagi? Sin. Nggak ada. Kira-kira lu aja salah satu. Udah sih itu doang, kita kendalanya di pilihan ganda kompleks itu doang sih. Kayak salah satu Kalau dalam dari semua. materi gimana? Kalau materi apa ya? Kalau yang sebenarnya dari semua soalnya tuh emang udah kita pelajarin sih, mau bimbel di sekolah ataupun bimbel di nama kakak juga semuanya ada gitu di soal tryout kemarin.
Oke. Kalau dari teman-teman yang perempuan gimana? Thank you ya, Yasin. Gimana Raina, Ruby, Kansa, Maimunah, sama Mas Sulfa? Kemarin sempat nemuin kesulitan apa di soal-soal bahasa Indonesia? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut bahas soal Eh, dulu kali ya, teman-teman. Kalau Gimana teori Ruby? Kak sama Kak. Tapi yang ganda kompleks yang paling Sulit susah ya. sih. Iya. Kemarin tuh kalau nggak salah aku nemu deh website-nya. Sebentar ya, aku coba share screen. Kemarin tuh juga aku sempat nemu yang kayak gini. Tapi aku kira nggak bakal apa, nggak bakal langsung diaplikasiin ke kalian gitu. Tapi ternyata, wow, kalau gitu kemarin aku menggunakan tipe kayak gitu. Cuma ini ada kok yang pilih dari satu. Cuma yang kayak lebih benar atau salah. Terus kalau nggak salah ada satu lagi kayak eh, pilihan yang di kanan, pilihan yang di kiri gitu nggak sih? Iya, sesuai atau tidak sesuai, tepat, tidak tepat gitu. Emang kompleks di sistemnya berarti ya. Kalau materinya nggak terlalu susah kan berarti. Insya Allah tidak Kak sih. Hmm. Berarti mungkin coba teman-teman kerjain dulu. Aku kasih waktu 15 menit. Sebisanya aja. Nanti habis itu kita bahas langsung. Biar ngelihat Ah, kalian tuh sebenarnya sulit di sini atau kita cari di materi lain yang perlu diperbaiki gitu. Aman ya, teman-teman? Oke, 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 aman. Kak, oke. Insya Allah Assalamualaikum. nggak terlalu susah kok yang ini. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanya langsung on mic aja ya, atau lewat chat boleh. Semangat Oke. teman-teman.
Oke, teman-teman. Sudah 10 menit ya. Wah, sudah selesai. Atau mungkin kalian sampai nomor berapa? Sampai nomor 5. Nggak apa-apa, aman. Rania, Ruby, lalu ada Fikria, ada Hanisa, ada Maimunah, Mas Luhat. Bagaimana? Sudah sampai nomor berapa? Enam. Rania udah sampai nomor 10, Kak. Wih, mantap. Oke. Tadi siapa lagi? Ruby, sampai nomor berapa? Baru 6, Kak. Oke, aman. Hansa nomor berapa, Hansa? 5, Kak. Aman. Maimunah, 7, Kak. 7. Oke, Mas Luhat. 9, Kak. Wih, mantap. Oke, Fikria nomor berapa, Fikria? Tahu kamu baru masuk banget. Gimana? Lewat chat boleh kalau lagi mic-nya nggak bisa. Tapi kita lanjut dulu ya, teman-teman. Tadi range-nya antara nomor 5 sampai nomor 9. Paling banyak gitu. Boleh mungkin kita bahas satu-satu ya. Sesuai dengan abjad. Tapi dari belakang seperti biasa. Yasin boleh, Yasin nomor 1. Fadlan. Oke. Dengan kemampuan menampung berat hampir 10.000 kilogram ditambah 2 awak dan 13 tentara, helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk mampu melaju hingga kecepatan 302 km per jam. Helikopter ini juga memiliki kecepatan jelajah maksimum 268 km per jam dan jangkauan maksimum 496 km. Pertanyaannya, berdasarkan kalimat ini, informasi yang paling akurat adalah jawabannya Yasin yang C. Ternyata aku mute. Sorry. Oke, jawaban Yasin C. Teman-teman ada jawaban yang lain? Thank you Yasin ya. Sama, Kak. Sama C ya, teman-teman. Memang yang Iya, paling Kak, tepat sama C. adalah, oke, yang paling tepat adalah jawaban yang C. Nggak terlalu sulit ya nyari informasi yang paling akurat gitu. Iya, Kak, agak Karena gampang gitu. mm-mm, di soal-soal berikutnya apakah teman-teman menemukan perasaan yang sama gitu dengan soal-soal ini? Dibanding soal yang pekan lalu yang mengecoh itu atau soal Kak Astrid yang panjang-panjang itu yang aku cek. Yang ini fairly ini ya, fairly apa? Lumayan menyenangkan dan ringan gitu. Kalau gitu kita lanjut nomor 2 ya, teman-teman. Yang nomor 1 tadi benar yang cek. Oke. Siapa yang mau volunteer duluan? Langsung aja soal dengan jawaban tanpa narasinya. Hai, Kak. Boleh, Oke, Ruby, silakan. soalnya informasi informasi dalam artikel yang akurat dan dapat diterima secara umum sebagai alasan stres akut yang dapat mengganggu kesehatan adalah em, jawaban saya D. Yang D, kenapa yang D? Eh, siklus hidup yang terus hidup. Sebentar, Kak. Oke. Kenapa? Karena itu biasanya ada tekanan tinggi itu pasti di antara stres hidup. Terus kalau misalnya juga tonton
juga mie rutin untuk tonton, bisa jadi. Siklus hidup, kayak rutinitas. Dan kalau memaksakan diri untuk terus produktif tanpa ada jeda istirahat juga pasti penyebab stres. Kayak Betul, ini juga mudah ya, karena memang pilihannya iya, nggak terlalu sulit. Thank you, Ruby. Kalau yang nomor satu kan tidak terlalu make sense ya. Nggak semua orang iya. harus bermain game dan menonton TV untuk bahagia. Oke, kalau gitu nomor tiga boleh deh aku aja sekalian. Kayaknya cukup mudah di teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal sampaikan aja jawabannya apa. Penilaian yang paling tepat terhadap informasi dalam cuplikan video tersebut adalah yang mana nih teman-teman? Akurat atau tidak akurat? Akurat atau tidak akuratnya tuh kenapa? Coba boleh langsung on mic. Aku salah kan. Kalau salah. Nggak apa-apa kan nggak diapa-apain kemarin juga kalau salah. Nggak ada sanksi sosial juga. Kalau jawaban Yasin yang C. Yang C. Oke, teman-teman ada jawaban lain? Atau setuju nih yang C? Kalau setuju berikan Rani juga reaction. cek Kak. Oke, Rania C juga. Ubi, Mas Ilham, Maimunah, Hansa, Fikriyah, Lintang. Boleh Lintang? Sama ya berarti ya yang C. Karena dia di dalam ini disebutkan bahwa anak itu bragging doang gitu, tapi nggak ngasih informasi tentang bagaimana sukses. Sedangkan di awal video pendeknya itu dengan tema kisah kesuksesan di usia muda. No brainer ya. Nomor tiga juga keren-keren. Yang tidak keren adalah sistem jawaban yang sulit itu. Haha. Nggak apa-apa, aku mah bebas. Kalian kan masih murid ya. Aku tidak mengalami langsung. Oke, nomor empat. Kalimat berdasarkan kalimat tersebut, informasi yang paling akurat kira-kira yang mana, teman-teman? B. Yang B. Yang Yang mana, B Kak. Yasin? Tania yang B. Yasin tadi yang B. mana? Yang B juga B. Kak. B juga. Oke, intinya adalah KBRI Yangon menerima laporan. Dari siapa nih laporannya? KBRI Bangkok. Dari KBRI Yangon. KBRI. Betul, KBRI Bangkok, sumbernya dari otoritas Thailand. Kalau yang jawaban-jawaban lain, kalau kurang fokus mungkin akan kekecoh. Tapi karena memang ini cukup mudah, alhamdulillah, betul semua. Betul semua nggak, teman-teman? Silakan Maimunah. Jadi banyak. Yang B. Siapa yang B? Siapa yang D? Masalah pendengaran bila di tempat umum. Sorry ya, teman-teman. Yang B ya, teman-teman jawabannya nomor. Oke, nomor 5. Berdasarkan prinsip jurnalisme, kira-kira yang paling tepat dari informasi tersebut itu apa? Yang bisa disimpulkan. Yang A. Yang A. Yang A, oke. Kalau yang B, betul ya. Itu tidak, jurnalisme itu harus lebih objektif gitu ya. Padahal kadang kita ngelihat jurnalisme sekarang tuh yang penting viral, yang penting menarik untuk dibaca gitu kan. Sedangkan kalau yang C, berita tidak berimbang itu juga tepat karena dia cuma dari satu sumber. Yang D, keakuratan informasi sangat wajar untuk diragukan, benar juga. Yang E, belum tentu dapat langsung dipercaya, betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. oke deh, mantap. Berapa soal sih kalau bahasa Indonesia TKA-nya?
Kemarin sih semua 30 ya Kak yang wajib itu. 30. Banyak soal-soal teks yang fiksi atau teks yang cerita yang apa? Yang kayak kabar-kabar aktual gitu, teman-teman. Kalau dari iya sih lebih ke fiksi. Banyak fiksi juga. Berarti kayak cerita-cerita rakyat gitu atau gimana bentuknya? Iya Kak, kayak cerita rakyat terus kita menganalisis gitu. Ya, terus juga ada dari Oh, dari novel juga. Novel apa kemarin yang muncul? yang Seningat Laut Bercerita kan. Laut bercerita, oke. Soalnya apa tentang laut bercerita? Dia lebih ke misalnya ada teks dia itu panjang, Mhm, ada dialognya juga. Nah, mhm. di dialog tuh misal si tokoh A bicara, nanti di soalnya tuh kira-kira dari tokoh A ini tuh dia karakternya seperti apa sih dari dialog itu. Nah, contohnya Oh, kayak gitu. contohnya kayak Apakah gitu ya kalau yang fiksi. iya, Ada juga mungkin kayak mungkin tentang tokoh latar gitu-gitu ya berarti ya kalau fiksi ya. ya unsur-unsur intrinsik juga ada. Yang translate, oke. Berarti kayak soal ujian sekolah biasa ya sebenarnya. Nggak yang semenyeramkan itu. Setuju nggak kalau buat bahasa Indonesia? Jujur iya sih Ya, Kak, kalau yang bahasa Indonesia tuh lebih mudah gitu karena kan bahasa kita dan juga kayak mudah dipahami. Kalau Ah, saya kenapa enggak, ya? Kak, masih ada kesulitan. Kamu hmm, kesulitannya di mana, Ruby? Gak tahu gitu kan kesulitan. Mungkin ya ini karena emangnya Ya. saya ada kurang di bahasa Indonesia, jadi masih Mhm. belajar, jadi harus belajar dalam lagi gitu. Udah. Hmm. Oke, beda-beda ya berarti ya, tergantung bagaimana penggunaan bahasa Indonesia kalian sehari-hari juga mungkin ya. Soalnya memang kalau untuk bahasa Indonesia yang fusha gitu, bahasa Indonesia yang apa namanya di soal-soal itu kadang memang cukup terlalu apa ya, sulit gitu untuk dibaca, berat gitu untuk dibaca. Aku pun juga merasa kayak gitu walaupun yang biasa aku baca adalah ya teks-teks begini gitu. Kalian mau ngelanjut materinya atau mau sharing-sharing aja nih tentang bahasa Indonesia? Sharing dulu nggak sih Kak? Boleh sharing dulu kalau gitu. Aku mah aman aja ngikut teman-teman. Ini sih Kak, sama sih kayak tadi yang Nesim bilang, kendala kita tuh di bahasa baku sama non baku, karena yang Hmm. pertama kita kira itu bahasa yang kita pakai sehari-hari itu kayak udah related sama bahasa bakunya. Kayak misalkan cicak, itu ternyata cecak pakai gitu gitu. Kadang kita ke distract gitu loh Kak sama bahasa yang kita pakai sehari-hari. Terus sama Oke. apa namanya ya? eh Sholat itu kan kita yang sering pakai kan SHO kan ya. Ternyata Mhm. salat kita juga kayak oh ini gini gitu. Salahnya gitu doang sih. Terus ada kayak respon. Terus tapi di TKA-nya tuh soalnya tuh kayak respons pakai S. Kita pikir bakunya tuh respons ya Kak, karena kan eh menurut KBRI juga yang baku itu respons ada S-nya. Tapi pas kita jawab respons di TKA-nya malah disalahin gitu loh Kak. Wow. Berarti mungkin juga yang kemarin di sistemnya juga ya, uh, yang bisa jadi sistemnya, let's say bisa jadi mungkin memang kadang kita juga nggak tahu gitu. Karena kemarin kalian juga masih tryout kan? Ada tryout lagi nggak sih? ada nggak ada 3 paket tryout Iya. bahasa. Berapa kali lagi berarti? 2 kali lagi? Harusnya Tinggal sih 2 kali sekarang lagi ya Kak. ya. 3 kali lagi. Kalau kayak gitu, berarti memang cukup banyak ya penggunaan kata-kata yang baku dan tidak baku. Emang berarti kalau memang sesaklek itu ya, maksudku sesaklek itu karena memang dia ngambil bentuk yang paling disetujui gitu untuk masuk KBBI mana yang paling baku gitu kan. Berarti teman-teman bisa coba akses KBBI online juga, terus cari terutama mungkin kata-kata yang diserap itu. Kayak sholawatan ini kan biasanya memang ini ya, apa
serapan dari bahasa Arab kan. Terus serapan-serapan lainnya, respons juga itu serapan dari bahasa asing gitu kan. Nah, itu bisa dicari tuh. Di KBBI ini dia di uh, fiksasinya tuh kayak gimana bentuknya. Kalau salat emang salat gitu kan. Tapi aku juga baru tahu nih, fun fact, cicak tuh harusnya cecak di dalam bahasa Indonesia yang sufusha itu dalam KBBI dan sholawat harusnya selawat gitu. Jadi emang ini pure apa ya? Pure teman-teman perlu banyak 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 baca, banyak banyak ngecek-ngecek KBBI juga kalau kayak gitu kesulitannya. Kalau untuk substansi dari teks-teks tersebut kalian nggak terlalu pusing kan? Substantif maksudnya kayak gimana, Kak? Isi dari cerita-cerita tersebut atau teks-teks tersebut kalian nggak struggle untuk analisisnya kan? Enggak, Kak. Enggak strong. Ya sih enggak. Gimana nih teman-teman yang lain? Ada yang merasa struggle kalau analisis teks? Sejauh ini sih enggak ya Kak, masih lumayan lah, masih masih bisa lah diterima. Soalnya kan try out juga kan, masih gak tahu gimana di TK aslinya. Oke. Ini berarti tryoutnya tuh dari sekolah atau dari pemerintah gitu serentak gitu? Yang dari pemerintah tuh Kak, yang ada setiap paket gitu loh Kak. Paket-paketnya tuh gimana? Jadi dia itu ada Kayak, tiga paket. Hmm. Lanjutin. lah, lanjutin, Bang. Makanya di tryout itu ada 3 paket. Satu paket itu 30 soal. Nah, Satu di satu mapel. enggak, satu mapel ya, satu mapel. Itu 3 paket tuh full bahasa Indonesia semua. Oh, jadi kalian milih atau ngerjain semuanya? Kita ngerjain semua, tapi tinggal 1 paket lagi yang kita belum kerjain. Belum sempat ngerjain waktu itu. Oh, kayak gitu ya sistemnya. Harus di waktu yang sama atau gimana? Bisa kapan aja sih. Kok lucu gitu kayak bimbel. Kayak kita sekarang bimbel konsepnya. Lucu amat. Ya udah aku eh, mencoba share yang kaji latihan soal tadi ya. Sekalian kita bahas. Btw kita Karena juga mungkin ada link ke gimana ya sih? mau Coba boleh lihat dong, boleh lihat dong. aku Boleh kirimin ya. dikirim. Hmm. Ini bukan bukan dari pemerintah sih sebenarnya. Kita waktu itu beli buku khusus buat TKA. Nah, Mhm. di buku itu ada tryout soal online. Nah, kita nyoba di situ dan itu katanya buku ini terjamin sih atau gimana gitu. Pokoknya bagus lah buat latihan. Mana ya? Ada garansinya nggak kalau nggak lolos TKA gara-gara beli buku ini dapat duit gitu atau dapat umroh gitu? Kalian mah gampang ya umroh ya? Boleh dikirim ya sih. Oke. Aku kirim private atau grup aja, Kak? Grup chat aja di sini di Zoom Oke. biar langsung diakses. Lucu banget bisa dikerjain kapan aja. Kita kerjain sekarang aja. At this point. Gak boleh ya, ntar aku dimarahin Pak Mus lagi. Tapi ya Kak, Tapi ada, itu kayaknya gimana? bisa dikerjain kapan aja gitu loh. Bisa diulang Mhm. juga. Soalnya Oh, itu kan Erlang. paket Erlangga. Buku yang kayak emang bisa dikerjain berkali-kali dan di bukunya itu gak ada jawabannya sih. Itu beneran Gitu ya. cuman soal-soal doang. Kalau buku-buku biasanya kan itu kayak ada kunci jawabannya. Yang ini tuh Mhm. gak ada. Terus yang paket tryout yang online ini
itu Mhm. beda sama yang ada di buku juga. Jadi itu apa ya, 3 paket tambahan gitu. Hmm, 3 paket tambahan. Tapi Iya, berarti kalau yang di buku Erlangga ini, kalian punya fisiknya, buku. itu cuman guru doang sih yang punya. Oh, kayak gitu. Terus gimana lagi, Najwa? Em, Waktu itu karena kan kita ngebagiinnya airdrop gitu ya, ditaruh di note. Jadi kalau misalnya masih mau nggak akses masih bisa. Terus di situ kayaknya ada tulisan untuk mulai lagi atau ya ulangi lagi sama mau ngecek hasil sebelumnya gitu. Nah, minusnya di sini kita cuman bisa ngelihat em, apa ya, yang kesalahan kita doang. Misalnya kita nomor satu salah, itu dibahas nomor satunya harusnya begini. Misalnya harusnya B. Nah, itu cuman bisa ngeakses yang nomor satu doang. Nah, nomor yang benar itu nggak bisa diakses. Gitu aja Gitu sih. ya berarti ya. Heeh. Ya, Tapi udah sempat nyoba bahas bareng-bareng, belum? udah Atau beda-bedanya? sama Oh, oke. sama Bu Tapi Novi. rata-rata sama ya. Nah, jawaban-jawaban yang salah di nomor-nomor tertentu Iya gitu. sih, Atau sama. Cuman Najwa ngeliat sih kekurangan dari paket Erlangga ini. Kadang kita jawabnya benar, tapi disalahin. Mungkin karena sistemnya sih, bukan karena kitanya. iya iya, paham. Tadi Yasin juga sempat nyeritain sih kalau yang kayak ada beberapa pilihan eh yang boleh pilih lebih dari satu gitu kan. Even though kalian dua pilihan benar, tapi kalau yang satunya salah, kehitung salah gitu kan ya. Benar kan ya? Kalau itu emang dari pemerintahnya juga nanti sistemnya gitu, Kak. Jadi kalau misalnya harusnya kita jawabnya 3, tapi kita cuma jawab 2 doang, itu akan tetap salah di kita. Jadi Dan bukan juga berlaku di paket Erlangga aja atau paket-paket yang lain. waktu itu ada juga yang teman aku yang kayak gini. Dia di kompleks tuh milih 2 jawaban kompleks dan itu tuh benar semua. Tapi kurang satu lagi jawaban benarnya. Jadi salah juga. Harusnya Tricky ya jawaban sistem kayak gitu. iya, jawaban kompleksnya itu harusnya 4 atau enggak 3, tergantung soalnya. Tapi teman aku jawabnya 2, dan itu benar semua. Tapi karena kurang satu lagi, jadi salah semua. Salah. Oh, dituntut jadi perfect kita. Wow. Ya, jadi bukan Padahal cuma di Erlangga, tapi nanti di pemerintah juga gitu. ya itulah jadi warga Indonesia teman-teman. Dituntut jadi perfect. Tapi gak dikasih kisi-kisi. Gak dikasih fasilitas juga at some point. Cuma ya, mungkin itu flow-nya sistem. Tapi mungkin di sini teman-teman berarti perlu lebih teliti lagi gitu kan. Perlu baca ulang lagi. Kira-kira jangan sampai kayak ketinggalan satu jawaban itu, padahal yang dua benar dan lain sebagainya. Nggak bisa ngapa-ngapain sih sebenarnya. Maksudnya itu bukan salah kita juga, tapi mungkin menurutku nanti kalau ada apa keringanan dari sistem tersebut, let's say bisa eh, dicek ulang lagi sama manusia itu kan berarti pakai sistem pakai komputer secara pure gitu kan. Siapa tahu kalau bisa memang diulang lagi atau gimana, ya berdoa aja sih kalau yang kayak gini. Ini kan sistem memang di luar kendali kita gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau untuk substansi, untuk isi berarti nggak terlalu sulit ya bahasa Indonesia. Berapa menit satu ini satu empat paket itu? puluh lima menit. 45 menit 30 soal. Cukuplah, insya Allah. Iya. Dan teksnya nggak terlalu panjang-panjang kan? Maksudnya bervariatif gitu Enggak sih, panjangnya. misalnya itu soal cerita. Itu nanti bilangnya nomor 10 sampai 12 gitu aja sih. Mhm. Oke, kalau kayak gitu. Selain Tapi yang kata jadi baku. trikinya Mhm, di benar salah sama pilih jawaban lebih dari satu itu. Kalau mhm. kita ada yang salah aja itu udah salah semua. Iya. Gitu ya, berarti sistemnya memang masih pengembangan juga sih sebenarnya. Karena kalian juga TKA pertama kan di angkatan kalian. Angkatan sebelumnya Iya. belum gitu. Oke, yang penting teman-teman paham sih tujuan dari belajar kan itu.
Teman-teman paham, teman-teman bisa jawab dengan baik. Gimana sistemnya, that's out of our control. Terus kalau tipe soal nih, aku mau nanya, selain yang cerita-cerita fiksi tersebut, sama mungkin soal-soal tentang kata baku dan tidak baku, apalagi guys yang sering muncul. Puisi. Puisi, Kak. Wow, ada puisi juga. Sedangkan di si TKA tuh nggak ada puisi yang kita merujuk ke itu. Puisinya kayak gimana, teman-teman? Unsur apa yang diteliti, yang dianalisis? Cuman Saya nggak ditanya kita sebagai apa sih namanya? Sebagai pembaca itu apa? Perasaan atau apa aja gitu. Gimana tanggapannya tentang puisi ini? Terus makna puisi itu atau maksud Iya, penulis gitu. iya maksud penulisnya apa? Terus Gitu dicari sih. latar tempat atau latar suasananya puisinya gitu. Oh, intrinsik juga ya berarti ya. Kalau kayak gitu, Iya, latarnya juga maksud dari nggak ketemu kesulitan kan di bagian ini? Atau teman-teman ada yang ngerasa kesulitan? Kabarin aja. enggak sih. Insya Allah Aman sih, Kak. disesuaikan. Kalau yang lain gimana yang lain? Mungkin aja dari Kansa Maimunah musuh dia dipanggilnya sesuai nama depan kalian di sini kan? Ada yang panggilannya beda nggak? Sama semua, Kak. Sama Sama semua. semua ya. Beda Kak, kalau Kansa Onichan. Nichan, emang iya, emang benar Kansa. Kansa aja lah ya Kan dipanggilnya. Ya udah oke, berarti kayak gitu ya kesulitannya di KBBI. Yang buat EYD gitu-gitu ada nggak? Kayak maksudnya kalimat yang paling tepat, paling efektif, ada paling mantap lah pokoknya. ada waktu Tapi itu itu nggak terlalu sulit ya? Gimana, Yasin? waktu itu saya nemu dia jenis soalnya itu kompleks juga kalau nggak salah. Nah, di atas soalnya itu disediain teks. Di Hmm. soalnya itu ditanya, di dalam teks di atas ada kata di kalangan. Apakah kata di kalangan itu udah sesuai EYD versi 5 edisi kelima? Jawabannya benar atau salah? Aduh, udah yang kita nggak tahu tuh. Di kalangan Teknis apa? banget ah. Di kalangan harusnya dipisah. Di Hmm, kalangan. Karena kalangannya itu dia nyeritain, bukan nyeritain, maksudnya konteksnya di situ tempat kan. Tempat dalam artian bukan tempat yang real, tapi tempat yang konteksnya di masyarakat gitu. Tapi nggak terlalu susah ya berarti ya, buat yang efektif efektifan ini. Selain saklek harus yang edisi terbaru itu. enggak, insya Allah. Tanda baca gitu-gitu ada nggak? Enggak ada. Nggak ada juga ya. Hmm. Berarti kalau gitu soal yang hari ini dijadiin pair aja buat latihan soal temen-temen. Nanti insya Allah aku add juga mungkin untuk referensi-referensi bacaan gitu ya. Untuk yang kata baku tidak baku tadi. Terus mungkin tentang QEB, KBBI, terus materi-materi tentang unsur intrinsik ya. Semisal teman-teman mau review lagi. Kayak gitu sih paling. Kalau nggak terlalu kesulitan. Kalau di MTK atau bahasa Inggris gitu. Sejauh ini kita nggak pernah nyoba bahasa Inggris yang try out sih. Kita latihan soal sama guru aja. Itu pun pakai buku Erlangga fisiknya. Ya betul. Karena dari ini juga sih Kak, eh nggak tahu sih kalau yang dari guru bimbelnya juga untuk bahasa Inggris gak ada try out kayak bahasa Indonesia ya. Jadi kita nggak tahu sepenuhnya soalnya kayak gimana. Cuman waktu pertama kali kita nyoba langsung TKA simulasi TKA-nya itu bahasa Inggris itu gimana ya? Mungkin karena emang basicnya kita bahasa Inggrisnya pakainya nggak baku sehari-hari, jadi pas ketemu
teks-teks yang baku gitu, jadi masih harus mikir artinya dulu. Tapi sejauh ini gampang sih, masih yang nggak sakit ke kepala gitu. Palingan matematika lah yang susah. Kayaknya pelajaran yang paling tidak disenangi dalam bimbel juga adalah TK. Semangat teman-teman. Pak, semua kayak nggak tahu ya gimana caranya buat bilang MTK ini gampang. Cuma sejauh ini matematika nggak bisa dibilang gampang sih. Dari soalnya yang kompleks atau angkanya yang kompleks atau memang semuanya kompleks karena kita nggak PMTK Semuanya. Semuanya, semuanya. Kak. Materinya apa aja sih? Lingkaran ya, lingkaran, terus bangun ruang gitu-gitu kan? Aljabar, geometri, eksponen, fungsi. Oh, Nah, matematika juga ada pilihan ininya tau Kak, ada pilihan kompleksnya juga. Terus dan sebenarnya yang paling gampang matematika itu cuma pilihan kompleks. Maksudnya bukan paling gampang yang gimana-gimana. Maksudnya oke lah di antara soal matematika yang lain. Dia tuh kayak cuman menganalisis kayak ini berapa bener apa enggak gitu gitu doang. Tapi sama kalau udah pilih kompleks itu salah satu ya salah semua. Sebenarnya itu sih yang dirugiin kita gitu loh Kak. Soalnya kayak cuman bener salah satu doang terus bisa dan semua tuh ya bikin nilai kita rendah. tapi lucu sih maksudnya ilmu eksak gitu ya. Pakainya pilihan-pilihan lebih dari satu. Doesn't make any sense. Setiap hari being bitter person banget kayaknya. Oke deh kalau kayak gitu. Aku coba kalau teman-teman ada list lagi, semisal ada yang kesulitan di bahasa Indonesia gitu materi apa, sampaikan aja. Nanti aku coba cari materi tambahan tentang topik tersebut ya. Kalau bahasa Inggris, aku juga sebenarnya mengajar sih, tapi karena memang pengajar kedua aja, jadi mostly sama Kak Ashel. Aman kan ya sama Kak Ashel? Aman banget ya, mah harusnya. Aman-aman, Kak. Ya udah, banyak-banyak baca ya bahasa Inggris. Soalnya memang Arab, Arab, Inggris Fusha juga berat gitu. Kebetulan Kak Kosakata buku kita. Erlangga bahasa Inggrisnya ada di aku, mau aku kirimin nggak ke Kak Ashel atau ke Kakak? Boleh, kalau ada. Kalau bahasa Indonesia yang punya juga boleh. Tapi kalau yang ada aja nggak apa-apa. Oh adanya yang bahasa Inggris, nah, bahasa Indo masih di guru. Mhm. Boleh, boleh. Nanti setelah ini aku kirimin. Oke deh. Ya, aku coba kirim ke Ashel juga ya kalau bahasa Inggris. Jadi referensi dia. Berarti kalau simulasi TKA dari pemerintah berapa kali lagi? Kalau nggak salah ada 2 kali nggak sih? Atau 1 kali aja nih? Sekali lagi kan. Sekali lagi ya. Tapi nggak beda jauh ya sama tryout yang dari Erlangga itu. Ya nggak beda jauh. Banyak kompleksnya juga. Oke deh. Soalnya ternyata nggak terlalu sulit ya. Aku kira kayak level TKA yang mau masuk PTN. Itu kan memang banyak analisis banget kan. Tapi kalau kayak gini ya alhamdulillah. Berarti memang uji kemampuan kalian selama sekolah. Gitu deh. 4 menit lagi nih. Ada yang mau sharing lagi tentang sesuatu? Tentang sesuatu. Tentang TKA. Ntar curhat kalian. Hmm. Yang berarti kata serapan kemarin tuh nggak masuk ya? Belum ada yang keluar ya? Masuk, Kak. Oh, masuk. Ada. Sedikit. Cuma Nggak, sedikit. Enggak dominan dia Kak. Kenapa? Kata Kenapa serap Rami? kata Kata serapannya serapan. nggak yang mendominasi gitu kayak yang satu itu pun kadang di paket satu nggak ada, nanti mungkin paket dua paket tiga itu ada sedikit tapi nggak terlalu yang muncul banget gitu. Oke, baik. Oke, gitu. Nanti nggak terlalu sulit juga. Paling banyaknya di... Nih ya, aku review lagi. Banyaknya tuh di kata baku tidak baku, satu. Terus unsur intrinsik dari teks fiksi dan puisi. Terus habis itu, apa lagi teman-teman? Ada yang kelewatan nggak?
Teks populer gitu nggak ada ya? Kayak berita-berita kayak gitu nggak ada ya? Ada Kak. Hmm. Susah nggak tapi menurut Terbi? Tidak, aman insya Allah. Hmm. Kalau hubungan antar kalimat, antar paragraf Ada Kak. Ada Kak, banyak. banyak juga ya. Tapi Ada ini aman ya? kayak ini Kak, kayak misalkan di teks yang pertama itu dia tuh sedikit sih, Mhm. tapi untuk teks gitu dia teksnya tuh kayak ngejelasin kalau misalkan kayak petani ini bermanfaat gini gini gini. Nanti teks yang kedua kontra gitu Kak. Nanti kita Hmm. bakal tahu ini itu sebab akibat di antara dua teks ini atau perbedaan atau pertentangan atau kayak gimana gitu. Nah kemarin itu Oh. di situ ada sebagian yang milih sebab akibat, tapi sebagian juga ada yang milih apa namanya Perbandingan, pertentangan. pertentangan ya pertentangan. Hmm. Tapi yang betul jawabannya apa? Pertentangan. Iya Kak pertentangan. Soalnya kan dia kalau misalkan secara ininya ya kayak dari teksnya itu udah Hmm. jelas. Misalkan yang teks pertama itu dia mendukung, tapi yang teks kedua ini malah kayak enggak, beda, jauh beda. Jadi kayak pro sama kontra gitu loh Kak. Iya ya paham paham. Berarti ini ya lumayan oke ya dari yang aku kirim kemarin soal yang dibahas kemarin yang hubungan antar kalimat dan paragraf. Boleh nanti kalau misalnya teman-teman perlu lagi tentang yang hubungan antar kalimat antar paragraf, insya Allah dicariin. Ini Kak ada Itu satu ya lagi berarti. Gimana? soalnya. Waktu itu ini asli buka lagi linknya. Hmm. Satu soal itu tuh Hmm. ditanyainnya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks di atas. Misal Hmm. disajiin teks cerita fiksi. Hmm. Nah, nanti di soalnya itu nilai apakah yang terkandung dalam cerita di atas. Dan ini jawabannya kompleks. Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi, atau nilai pendidikan. Kita harus milih lebih dari satu. Dan Sedangkan metode biasanya memang teks teks fiksi itu ini kan muat semua moral tuh asin nilai masuk, sosial juga masuk. jadi Ini kita review review soal. aku, aku sendiri bingung nih cara ngejawab cepatnya gimana kalau nilai-nilai beginian. Otomatis kan kita harus Hmm. baca dari awal cerita sampai akhir cerita biar kita tahu nilainya apa. Tapi Hmm. kalau gitu kan makan waktu banyak ya buat ngerjainnya. Hmm. Jadi Oke, aku nggak tahu. nanti coba aku cariin juga dan tips and triknya untuk ini. Belum pernah dibahas ya, kayaknya yang nilai-nilai ini. Rencanaku sih kayaknya minggu depan ya, karena insya Allah minggu depan teman-teman sama aku lagi. Sekaligus terakhir ya berarti. Udah mau TKA, ngeri. Ya, terakhir. Betul ya terakhir ya. Oke deh, kalau kayak gitu mah. Hmm, insya Allah cariin list materinya ataupun soalnya sekalian nanti kita bahas. Jadi mungkin yang buat evaluasi pekan ini agak akhir dikit ya. Mungkin di hari Minggu atau Senin insya Allah aku kirimin di Google Classroom. Yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya atau belum masuk ke dalam classroom tersebut, jangan lupa masuk ya teman-teman. Dikabarin teman-temannya untuk masuk. Oke Kak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, disampaikan, dicurhatkan? Insya Allah udah sih. Gimana teman-teman? Aman sih yang udah. Aman ya. Itu nanti soal yang tadi di up lagi ke Google Classroom untuk dijawab ya. Oke. Insya Allah nggak terlalu susah karena tinggal berapa soal lagi? 10 soal lagi ya. Iya. Oke, kalau mau ada yang ditanyain di luar forum ini, boleh nanti kabarin di grup bersama Oke itu atau Kak. mungkin PC aku juga aman. Oke. Sip. Semangat ya Sip. teman-teman ya. Semangat juga Masih Kak. banyak. Gak apa-apa kan ya, nggak jadi ngebahas soalnya satu-satu. Gak Aman apa-apa Kak. Aman. Kak, aman. Gak ada curhat.
aja sih ngeluh-ngeluh soalnya agak lumayan. Iya, iya, iya. Paham, 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 insya Allah. Mau dokum dulu sebentar, teman-teman. Bisa on cam nggak? Sebentar, Kak. Oke, siap. Tumben yang Ikhwan buat mana? Ikhwan nggak tuh? Ngomongnya. Yang cowok-cowok pada mana? Tiga orang Cewek-cewek lagi. tumben. Lagi ini lomba atau apa? Atau izin apa? Iya. Oh, oke deh. Semangat di antara gempuran TKA. Bisa on cam, teman-teman. Maimunah sudah memberikan tangan. Harus banget kayak gitu, Rania. Masih di record tau. Kak, Semangat. Akan menjadi ini, apa, track di kehidupan online ini. Kita punya meme Rania, guys. ayolah Kak, jangan gitu. Tunggu aja tanggal mainnya, guys. Oke, udah semua. Kansa mau on cam? Atau belum bisa on cam? Oke, mantap. Ayo, mari kita... Mari kayak nggak apa-apa. Paling ganteng berarti ya, Sen. Yang lain cakep. Yang lain Paling cakep, yang lain cantik. Oke, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Pikirnya nggak ketangkep. Cepet banget sih. Satu, dua, tiga. Oke, aman kalau kayak gitu. Sip. Masih banyak teman-teman. Kalau ada kesulitan jangan ragu reach out kita ya. Oke. Dengan senang hati oke, akan membantu. Oke. Semangat. Mana aja. baik Kak.